Halo semua, perkenalkan, nama saya Neris Mohoni, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Untuk saat ini, saya akan membahas mengenai daya guna atau kebergunaan. Dengan pokok pembahasan, yaitu yang pertama definisi kebergunaan, yang kedua uji kebergunaan, dan yang ketiga cara uji kebergunaan. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi kebergunaan. Kebergunaan atau bahasa Inggrisnya usability adalah suatu istilah yang menunjukkan kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebergunaan juga dapat merujuk pada metode pengukuran kebergunaan dan kajian prinsip di balik persepsi, efisiensi, dan keluasan suatu objek. Dalam interaksi manusia, komputer, dan ilmu komputer, kebergunaan biasanya merujuk pada keluasan dan kejelasan interaksi dengan hasil rancangan suatu program komputer atau situs web. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks produk elektronika konsumen atau pada bidang komunikasi serta objek ahli pengetahuan, misalnya buku masak atau dokumen. Kebergunaan dapat pula merujuk pada desain efisien suatu objek mekanis seperti suatu gagang pintu atau palu. Jadi, kebergunaan ialah derajat kemampuan suatu perangkat lunak untuk membuat pengguna menyelesaikan suatu tugas. Menurut Dix et al. Tahun 2004, keberhasilan sebuah sistem untuk membantu penggunanya menyelesaikan suatu tugas ditentukan oleh kombinasi 3 kata guna yang kesemuanya harus benar. 3 kata guna diantaranya yaitu yang pertama berguna atau useful, yang artinya sistem berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya. Dan yang kedua dapat digunakan atau usable, yang artinya sistem yang mudah dioperasikan. Dan yang ketiga digunakan atau used, yang artinya sistem yang memotivasi si pengguna untuk menggunakannya. Niels pada tahun 2003 menyebutkan 5 komponen kualitas untuk menentukan kebergunaan suatu sistem, yaitu yang pertama kemampuan untuk dipelajari, yang kedua mudah diingat, dan yang ketiga efisiensi, yang keempat kesalahan, dan yang kelima keamanan. Yang kedua, uji kebergunaan. Uji kebergunaan adalah proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia-komputer dari sebuah sistem. Uji kebergunaan juga digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang sistem dapat memperbaikinya secara tepat. Uji kebergunaan juga dapat dilakukan secara informal maupun secara menyeluruh dan ketat, dari yang berbiaya sangat murah sampai yang berbiaya sangat mahal, dan dari yang cepat sampai memakan waktu yang lama. Berbagai pendekatan tersebut ditunjukkan untuk menghasilkan sistem yang lebih baik. Levy and Conrad pada tahun 1977 menyatakan bahwa ada 3 sistem uji kebergunaan. Yang pertama, uji eksploratory, yaitu menguji sebuah sistem dan mencari titik-titik di mana pengguna mengalami kebingungan. Dan yang kedua, threshold testing, yaitu mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, uji perbandingan, yaitu mengukur karakteristik perbandingan dari 2 pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang cocok bagi pengguna. Termasuk pada pokok yang ketiga, yaitu beberapa cara uji kebergunaan.
Yang pertama, pemilihan kartu. Teknik pemilihan kartu digunakan sebagai peranti untuk membuat pohon menu atau folder dan subfolder. Penilaian didasarkan keterkaitan antara menu dan isinya atau antara folder dan subfolder. Sejumlah uji kebergunaan memberikan umpan balik yang berupa rincian sistem. Beberapa di antaranya menganalisis secara lebih umum organisasi dan sistem yang dimaksud. Salah satu teknik yang dimaksud adalah pemilihan kartu. Pemilihan kartu sangat mudah dikerjakan apabila berhadapan langsung dengan penggunanya. Sekelompok pengguna diberikan satu set kartu berindeks yang masing-masing diberi label sesuai dengan konsep gugus tugas, misalnya indeks harga konsumen atau kepegawaian dan pendapatan. Instruksi yang sering diberikan pada pengguna adalah: yang pertama, sebarkan semua kartu di atas meja. Yang kedua, pilihlah kartu-kartu tersebut menjadi beberapa tumpukan kartu yang mempunyai karakteristik serupa atau mirip, dan berilah tanda yang jelas untuk membedakannya dengan tumpukan yang lain. Yang ketiga, susunlah tumpukan-tumpukan yang kecil tersebut ke dalam tumpukan-tumpukan yang lebih besar sehingga muncul kategori yang lebih umum, dan berilah tanda yang jelas pada tumpukan besar ini. Dan yang keempat, carilah nama yang sesuai untuk masing-masing grup besar ini. Tuliskan pada selembar kertas dan letakkan pada grup yang dimaksud. Uji kebergunaan yang kedua yaitu evaluasi heuristik. Heuristik adalah suatu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari suatu penemuan. Evaluasi ini biasanya melibatkan ahli HCL. Teknik ini mengeksplorasi sistem, identifikasi masalah kebergunaan, dan mengklasifikasikan setiap pelanggaran atas satu atau lebih prinsip kebergunaan. Pada tahap awal persiapan, penguji perlu menyiapkan 2 dokumen. Yang pertama, dokumen yang berisi ringkasan proyek yang menjelaskan tujuan, calon pengguna, dan pola yang diharapkan. Dan yang kedua, dokumen berisi daftar heuristik. Masalah kebergunaan yang sering timbul atau yang sering terjadi adalah: yang pertama, inkonsistensi judul dan label. Yang kedua, penggunaan istilah yang tidak sesuai. Yang ketiga, tata letak yang membingungkan. Kemudian, cara uji kebergunaan yang ketiga yaitu uji berbasis skenario. Dalam uji kebergunaan berbasis skenario, partisipasian atau wakil pengguna diberikan suatu skenario atau tugas tertentu yang sudah dirancang oleh penguji. Partisipan melakukan tugas sesuai tabel tugas dan menyelesaikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Skenarionya meliputi fungsional utama sistem dan simulasi pola penggunaan yang diharapkan. Demikian penjelasan saya tentang daya guna atau kebergunaan. Sekian dan terima kasih.